Assalamualaikum, halo, nama gue Imas Meisyaro dari 12 IPS 3. Di podcast ini, gue mau menjelaskan mengenai ketimpangan sosial di lingkungan sekitar. Yang pastinya, tugas ini untuk melengkapi tugas 2 dari mata pelajaran sosiologi. Oke, sebelum gue jelasin dari lingkungan sekitarnya, gue bakal jelasin secara singkat atau sedikit aja nih, biar gak bosen, mengenai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi yang terjadi akibat ketidaksamarataan atau ketidaksamaan akses yang didapatkan atau yang diperoleh masyarakat terkait dengan sumber daya yang ada. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang terkait dengan arti kebutuhan primer seperti kesehatan, kegiatan ekonomi, kebutuhan sekunder, penegakan HAM, penyampaian aspirasi politik, ataupun pendidikan, dan lain-lain. Nah, udah tahu kan penjelasan singkat dari ketimpangan sosial? Sekarang ke inti judul podcast ini, yaitu ketimpangan sosial di lingkungan sekitar. Dari berbagai aspek atau bidang yang ada, banyak sekali ketimpangan yang terjadi. Seperti yang pertama ini, terjadi dalam bidang pendidikan. Ketimpangan yang terjadi di sekolah negeri biasa dengan sekolah swasta yang sudah memiliki akreditasi A. Ketimpangan ini terletak pada perbedaan fasilitas yang didapat. Contohnya saja pada fasilitas buku, di sekolah swasta yang memiliki akreditasi A, bukunya lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan sekolah negeri. Hal tersebut dikarenakan di sekolah swasta, siswanya adalah orang-orang dari golongan menengah ke atas, sehingga mereka mampu membayar lebih. Yang kedua, dari aspek politik. Ketimpangan sosial yang terjadi antara seorang koruptor dan maling benda-benda sepele. Bisa dilihat banyak kasus yang melibatkan koruptor di penjara dengan fasilitas lengkap layaknya hotel. Sedangkan para maling benda-benda sepele fasilitasnya kurang memadai. Jika ingin memberikan efek jera, seharusnya fasilitas di dalam penjara harus disamakan. Jangan sampai kasus berat fasilitas seperti hotel harusnya disamakan dengan hanya disediakannya fasilitas untuk kebutuhan primer seperti air, makan, dan baju karena untuk memberi efek jera. Dan yang terakhir, sering di Indonesia orang-orang hanya melihat penampilan dari luar. Sering terjadi bahwa orang-orang yang berpenampilan kurang necis diremehkan, sedangkan orang-orang yang berpenampilan necis sering dianggap orang yang lebih terhormat dan mendapat pelayanan lebih baik di dalam pelayanan umum. Yap, udah selesai nih podcast gue. Semoga penjelasan yang udah gue jelasin bisa dipahami dan dimaklumi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.